Indonesia patut berbangga memiliki Politeknik Angkatan Darat Poltekkad dengan para bintara mahasiswa mampu menghasilkan karya teknologi canggih yang kelak digunakan oleh institusi Angkatan Darat dan masyarakat. Hasil karya para mahasiswa ini terlihat manakala Poltekkad menggelar pameran, yang diliput oleh rombongan wartawan dari Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Dispenat di kampus Poltekkad Kodiklat, Desa Pendem, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis, tanggal 3 Desember tahun 2020. Di antaranya, hasil karya, robot intai tempur kota, yang dibuat dua mahasiswa Poltekkad yakni Denny Setiawan dan Puspito Adi. Hasil karya ini memang masih bersifat prototipe. Artinya, bila akan diproduksi perlu ada perbaikan dan pengembangan selanjutnya. Puspito Adi memaparkan robot intai ini merupakan hasil karya tugas akhir mereka di Poltekkad. Ia menjelaskan robot ini berfungsi mengintai musuh dengan menggunakan dua kamera yang bisa dimonitor secara real-time bisa dan dikendalikan melalui smartphone Android. Sementara Komandan Poltekkad Brigjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, kepada para wartawan membeberkan hasil karya bintara mahasiswa dan organik Poltekkad berupa alat-alat teknologi untuk mendukung tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Di antaranya, ada roket latih kaliber 70 mm, yang merupakan roket sejenis Astros dan sudah beberapa kali mengalami uji coba, dan mampu mencapai jarak 8 km dengan arah luncur yang konsisten lurus ke sasaran. Juga ada ban tanpa udara yang sangat efektif untuk mendukung manuver kendaraan tempur, sehingga tidak khawatir akan mengalami kebocoran dan juga tahan dari tembakan peluru kaliber 5,56 mm. Selain itu, lanjut Gumilar, ada hasil karya berupa alat-alat robotik dengan sistem autonomous. Alat-alat ini mampu bergerak otomatis dengan sistem remote dan mampu mendeteksi kedudukan musuh termasuk alat peralatan yang dibawanya dan mampu memberikan tembakan sekaligus untuk melumpuhkan lawan. Pun, ada beberapa robotik untuk mendukung pertempuran kota yang didukung dengan helm Night Vision Google yang mampu membedakan musuh dan kawan di malam hari. Gumilar yakin dengan sistem pengembangan sumber daya manusia TNI bidang teknologi yang telah dilakukan sejauh ini, maka pada saatnya akan dapat mewujudkan harapan Bapak Menhan RI yang menginginkan produk alutsista dalam negeri. Juga, dapat menjawab tantangan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada saat pidato HUT TNI ke-75 yaitu TNI harus siap menghadapi lompatan teknologi militer. Bapak sudah lihat, mereka sudah bisa memahami dan sudah bisa mempraktekkan walaupun itu belum bisa diproduksi massal karena ada perbaikan-perbaikan, ada peningkatan-peningkatan. Tapi intinya dia sudah memahami itu. Nah, kedepannya alat yang dibuat ini memang kalau ingin dikembangkan perlu ditingkatkan kapasitasnya. Seperti tadi robot itu kapasitas kameranya diganti yang lebih jauh, lebih tajam. Kemudian dia tadi ada yang robot yang pakai disinfektan, itu pun kapasitas ditingkatkan. Tapi yang di sini bahwa mereka ini walaupun seorang bintara 102, tapi ide-idenya sangat inovatif. Nah, selanjutnya tentunya ini bukan lagi wewenang kami untuk dikembangkan. Kami akan lapor ke pimpinan pusat. Kalau ingin dikembangkan tentunya harus ada perbaikan sedikit sehingga dia bisa dikembangkan dengan pihak-pihak yang lain. Untuk siapa yang akan bisa mengembangkan, tentunya pihak Angkatan Darat akan menggandeng pihak ketiga. Karena kami tidak punya manufacturer yang bisa mengembangkan sampai produksi massal. Dari segi estetika masih belum dapat, karena masih ada tidak rapi dan sebagainya. Tapi yang saya ambil poinnya, dia bisa dari mulai ide, menganalisis, membangun, sampai mengembangkan, dan sampai dia berjalan itu yang dia kuasai. Untuk hak ciptanya bagaimana Pak? Hak ciptanya tentunya milik Angkatan Darat. Karena mereka di sekolahkan sini kan gratis, kita kembangkan dan kita didik menjadi orang pintar, dan selanjutnya Angkatan Darat yang berhak menggunakan alat ini.
Maksud saya apakah sudah diajukan kepada Oh pihak belum, hakim? belum Pak, Nantinya, belum. ya? Kami harus ada tahap berikutnya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan tadi. Masih ada tahap proses berikutnya. Biasanya kan dalam penelitian itu tidak bisa langsung buat langsung jadi. Kayak tadi dia hancur, berarti ada telemetri yang kurang peka, harus diperbaiki lagi. Memang harus beberapa kali penelitian sehingga membuat barang itu jadi sempurna. Sedangkan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Nefra Firdaus, mengutarakan sengaja membawa rombongan para wartawan ke Poltekkad untuk melihat prestasi hasil karya para mahasiswa Bintara di sini. Targetnya sekarang adalah untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman wartawan. Kali ini kita jalan-jalan ke Malang ya, jalan-jalan ke Malang untuk melihat Politeknik Angkatan Darat. Ini adalah salah satu satuan pendidikan di mana mahasiswanya ini berasal dari semua jajaran yang ada di Angkatan Darat, khususnya mereka yang mempunyai kemampuan dasar teknik. Tadi kita sudah lihat ada beberapa produk mereka, produk akhir mereka sebelum wisuda dalam beberapa hari ke depan, di mana produk ini sangat bermanfaat buat pengembangan teknologi di Angkatan Darat. Kemudian dukungan dari Angkatan Darat sendiri bagaimana? Kita melihat beberapa produk yang mereka buat itu sangat bermanfaat dan bisa digunakan oleh Angkatan Darat, sehingga dengan demikian akan ada nanti proses lanjutan dari produksi-produksi yang mereka buat. Itu akan dilakukan penelitian, dikembangkan, dicoba lagi, demikian. Sehingga itu nanti pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh satuan-satuan yang ada di jajaran.